Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia kali-kali di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta mukabila ila yaumil qiyamah. Para jamaah Nagara Asibari insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pengajian kita mengenai daripada kajian fikih, yakni yang selanjutnya adalah yang ketiga, yakni mengenai air najis atau air yang mutanajis. Maksud mutanajis di sini adalah air yang dihukumi najis karena disebabkan lantaran terkena najis. Maka ketika air tadi kurang dari 2 kulah, nah 2 kulah kemarin berapa? 217 liter. Ya Allah, 2 kulah. Bila kurang daripada demikian, maka menjadi najislah secara mutlak dengan hanya terkena najis meskipun tidak sampai menimbulkan perubahan. Umpamanya ketika kita menganak sesuatu yang cair, begitu kita menganak sesuatu yang cair ini tadi, jangan umpamanya kan, jangan banyak orang umpamanya teh tikus, sudah cuma teh tikus yang tadi jadi kita tuh nang biasa bujur-bujur basah, begitu gugur bau ubah, ada bau ubah, bila yang gugur melihat kita nyata jadi tikus umpamanya nih, mau ada mau itu berarti ada kalau dimakan lagi oleh kenapa? Oleh lantaran terkena najis. Lain halnya umpamanya bendanya itu tadi nanti dikuburinya adalah bendanya ada cair, memadai ya, atau begitu mulah wadai, jadi mulah wadai agar nah ya benar. Jadi kita digunakan nang tadi cair dan yang kan ada lagi cair ya Allah dan langsung saatnya diherai umpamanya tadi diguguri teh tikus, pak digugurinya tadi cuma yang ada cair lagi bolehlah dimakan, boleh dengan syarat kita buang nang terkena najis kita tadi, kita ambil lagi sekitar nanti kita buang ada obat. Nah itu ada masalah. Tetapi bila yang nang cair berubah pada berubah, tetap berhukumi menjadi hukumnya najis tersebut. Jadi jangan kita memakannya. Kalau sayangnya jauh, jangan mukar, dia mukar terus kemudian tadi. Nah dari mana? Ini suatu makanan tuh kalau tuh ditutupi, yang tadi ditutupi supaya terhindar daripada hal demikian tadi. Adapun air yang banyak, nah kayak apa banyak, 2 kulah atau lebih, maka tidak dihukumi najis ketika terkena najis. Ini banyak.
kecuali terjadi perubahan. Makanya apa perubahannya? Baik daripada baunya, atau rasanya, atau warnanya. Nah, maka bilanya berubah demikian, meskipun perubahannya tadi hanya sedikit. Bila kita ubah walaupunnya banyak, maka sama juga. Demikian. Nah ini tadi. Biarnya banyak kalau ini kepada 2 puluh. Cuma 2 puluhan itu manipulkan 3 tadi. Berubah tadi. Baiknya daripada segi warnanya, rasanya, ataupun daripada baunya. Nah, maka hal demikian tadi termasuk halnya seperti yang terkena najis tadi. Adapun benda cair selain air, nah makanya apa? Bendanya cair selain air, makanya apa? Contohnya seperti minyak. Nah, minyak ini kan bila sudah cair, ada kita minyak yang bisa terguling di kita. Ya Allah, mengpokok kita tak kedinginan lah. Apa? Terkadang bila kita habis menggoreng segala macam itu, bila kita renyah, anak itu bisa bantu, bisa jadi tikus. Ya Allah, bila jadi tikus di rumah mana? Di rumah kayu umpamanya nih. Hati-hati benar tak kalau dikuburinya dari tikus, segala dari cacak macam-macam lain. Nah, buka-bukanya tadi. Atau buahnya sendiri dan lainnya. Nah, maka apabila jatuh oleh sebab najis ke dalamnya tadi, maka kita hukumkan dengan najis benda cair tersebut. Jadi bila nyata gugur, hukumnya adalah tetap dihukumkan najis, sekalipun benda cair itu tadi banyak dan tidak berubah, ini gugur. Nah, jadi kita menjaga dan menjaga, jangan kita memalar, jangan memalar-malar. Takut-takut kita timbul menjadi penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai daripada najis yang dimaafkan ketika mengenai daripada air. Makanya apa? Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ketika mengenai air atau benda cair selain air adalah seperti najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata yang normal. Kayak apa itu tuh? Contohnya seperti najis yang melekat pada kaki lalat, betis lalat. Kita tahu lalat kalau binatangnya nih, ngarang lalat ini sudah teman-teman baik lah. Kalau itu ada nama baru jalan yang orang, mestinya digigit. Nah, tuhnya digigit kan digigit tuh macam-macam lain jadinya. Setelah lancung di situ jadinya, ada ayam macam balik begitu ayam ini kira macamnya. Kalau makan punya lalat sudah injak di baju kita misalnya, injak di makanan kita. Nah ini bila yang pemainan lalat lainnya kita injak di makanan kita, apa kita ukur? Bisa Allah ukur Allah makanan kita kan jelas. Ya Allah, ini cecak di mana lalat ini bila yang ukur langsung dipajalakan mana wawaknya langsung. Sebabnya di antara halalnya lalat itu ada menjadi penyakit, ada yang menjadi obat. Jadi salah makan ini sama dia menapa minum lagi. Yang ini, ini jadi penyakit itu. Asalnya kita menggunakan isoman gugur. Hendak dibuang sayangnya ya Allah. Baik baju teh, terkadang kita ya Allah. Sebaju susu, omong baju putih ya bawahnya, ya Allah. Omong baju susu, baju teh bisa. Bagi susu begitu kita. Jadi kita minum jangan jangan dibuang yang kan langsung aja lah saya kuman ngomong kalau makannya. Nah, mendadak mental jalan lain. Dan alat-alat dia. Tapi kita lihatin gua sekitar kita aja lah. Memang kita lihatin kita begaduhan segala itik aja segala macam dari tukang mari itu. Nah, jadi dosa ya. Ya lah. Kalau kita tambah rasanya kita. Iya betul. Sama ini yang berguna harus saja. Namun ibaratnya lalat tangga biasa kita kayak di rumah biasanya kalau baik. Tapi kita di sekitar memang dari kita nih, nah jadi.
Nah ini dimakan walaupun hinggap ibaratnya nih kalau kita kada jelas nanti bawahnya tadi dia punya. Kalau kita kemudian minang duit nama-nama lalat nih kada mau itu minang duit. Di dalam kitab Salsabil lalat ini termasuk adalah makhluk yang cagaran itu membinasakan diri manusia. Dia menjadi neraka ibaratnya. Lawan umurnya si lalat ini kada lawas 4 hari mati. Ini 4 hari dia mati. Si lalat benar. Nah jadi ini kita termasuk daripada nama Nisa bagi orang-orang yang kada taat dan Allah Taala. Itulah. Jadi ingat tak sebabnya penawaran tadi sisi sayap kanan kiri itu ada menjadi penawar, ada yang menjadi penyakit. Bila anda minum, kacirakan langsung. Kalau dia, ini sudah tahu jadi mau di misalnya makan pulang. Nah, itu kan penawarannya pula supaya jangan kena penyakit itu tadi. Dan termasuk yang dimaafkan juga adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika anggota badannya dibelah. Nah, makanya apa contohnya? Contohnya umpamanya seperti lalat tadi, nyamuk berdarah, nyamuk berdarah juga Indonesia manusia berdarah, ya Allah ya. Kemudian apalagi samut, nah samut dan lainnya. Maka bangkai ini dimakan dengan syarat cuma dimakannya. Maka apa syaratnya? Nomor pertama mengenai air bukan karena perbuatan seseorang. Artinya begitu yang gugur sarungan. Ada seorang menggugurinya. Air lalat tadi gugur umpamanya, gugur sarungan. Nyamuk gugur sarungan punya. Apa pulang tadi lalat jalan, samut, nggak tahu cecak tuh ya darah ada. Darah ada cecak. Darah, ya. Nah, pada dimakan. Tapi dia yang dimakan istilahnya menjajak kubur kan, saya mau makan dia jalan dokter jalan lalu ya. Nah jalan lalu di genggam seorang umpamanya atau di panggilan seorang kali dia ya kalau mau melihat ya bisa boleh memakan. Kemudian yang kedua, bangkai tersebut tidak sampai merubah sifat-sifatnya itu air. Yang banyak kamu kerjain apa mati di dalam gelas kita, ya dapat tutup nih. Apalagi baunya itu dengan susu begini, kalau tutup tomat dia terus. Kayak itu juga dengan teh ada jetnya, lihat aja asal manis-manisnya itu wani mati. Saking nyamanannya tuh nah, wani kematiannya kita. Jadi bila minum itu boleh lah, boleh keluar bangi dulu. Nah, makanya dia bisa di waktu di pondok dulu kan. Dulu kita sakit nih nggak mau pondok. Masalahnya maka kita dulu pondok belum masak sarungan. Makanya dia sarungan. Nasi itu bilanya sudah dingin benar nah. Kalau ibu lapar, bila sudah boleh jadi oleh mau ada mau harus hafal. Kita kasihkan misalnya, jadi dinginan masih. Tapi bila lapar pada mau bila dilihati. Di dalam panci itu nasi itu besar pun diliuran sangatnya, malam tak. Mau meti itu udah makan cuma mati lambung makan itu. Biar mudah-mudahan apa bila tak makan samut aja hilang akal itu lagi bakal lah. Kalau dia samut bisa ini. Inilah ujur juga ya bendera tambah lah orang terbang lari terbakar hilangnya akal jelas. Ini tadi. Jadi bila yang ada berubah ini sifat-sifat yang dijatuhinya tadi air tadi maka itu dimaafkan saja. Kemudian yang berikutnya cara mensucikan air yang terkena najis. Nah kayak apa caranya? Air yang terkena najis itu dapat menjadi suci dengan 3 cara. Nah, caranya. Cara yang pertama suci dengan sendirinya, yaitu perubahan yang disebabkan najis
yang mengenainya telah hilang. Hal ini jika ukuran air tadi mencapai 20 atau lebih. Nah, umpamanya contoh lah ya Allah, begitu kita manak belum nongkrong gigiran lebih pada 20, mulanya kita manak nanti sedikit aja ya Allah. Pas hujan tuh kayaknya tadi lebat hujan, lalu turun di pancuran, akhirnya hipok melebihi, nah ada apa-apa. Kalau yang melebihi dah, nah kan masalahnya tadi baju yang tadi boleh jadi berada dapat. Itu termasuk adalah menghilangkan daripada najis yang ada tadi. Ada masalah bila yang demikian berlebih saja. Yang kedua, suci dengan ditambahkan air lagi hingga mencapai 20 atau lebih, dan tidak bisa suci jika yang digunakan untuk menambahnya berupa daripada air najis. Nah, jadi bisa juga banyu sedikit tadi istilah kita menambahi. Makanya umpamanya lah banyu ini kan sampai 20 supaya kalau dibucau umpamanya kalau dibucau kita dipakai banyak boleh banyu. Nanti kalau itu bucau ya so, ya kan? Nah, bodoh cinta. Bila masing-masing kita butuh umpamanya terbuang terus menikumpulkan di satu wadah melebihi daripada 20, maka hal demikian tadi kalau kita bawa besar suci. Cumanya ya sedih menambah banyunya tadi jangan daripada berupa air najis kayak apa seperti daripada air kencing. Kalau itu dia kami mengumpulkan nih baknya yang banyak kan masing-masing kumpulan baknya. Bila kumpulan lebih 20, ya kalau ada lebih 20, sambungan orangnya di istilah mana nih umpamanya kan, umpamanya nih. Bagi kita kali kumpulan jangan ke danau kada apa. Jadi kita boleh walaupun dia melebihi 20, tetap hal tadi ada dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah suci dengan mengurangi ukuran daripada air. Nah, maka ya apa dengan syarat air yang tersisa tadi tidak kurang dari 20. Jadi berapa tadi 217 liter kurang lebih lah. Nah, ukurannya tadi. Jadi bila kita memakai demikian, andai tadi boleh segala najis tadi, itu ada masalah. Nah, jadi kita paham berbeda kita ketika kita umpamanya gula banyu, gula banyu. Ini terkadang kita banyu ini ada masing-masing jarak. Ada terkadang orang berdahulu gulanya, ya lah. Mas gulanya hanya banyu panasnya lawan tehnya, ya lah. Rasanya ada dua. Ada di sisi yang lain, yang kedua banyunya dulu hanya tehnya hanya gulanya baru itu. Berarti kira benar itu udah. Yang pertama tadi kan gulanya. Nah, hanya teh, hanya banyu panasnya. Di sisi yang kedua tadi kan berdahulu banyunya, tehnya hanya gulanya. Nah, berarti gula itu namanya. Yang pertama yang kedua, kemudian tuh nama bujurannya nomor kedua kan? Gulanya kepada dulu, tehnya kepada dulu. Nah ini kepengaruh nih kan ini hukum ini. Gula kepada dulu. Jangan kau paling iya lah. Bila ini gulanya pada dulu, inilah. Hanya tehnya, hanya banyu panasnya. Begitu kita melihat di gula banyak semut, berayuan, semut dan tadi. Nah, ini kan ini binatang tadi. Kan ada daripada kita di sini. Najis bila mana membuat nyata-nyata yang membuat binatang adalah walaupun yang tadi daripada lah nangkai nyamuk, nangkai lalat, nangkai semut, ya Allah. Ini kira-kira najisnya ada kan? Kita buat gula juga dulu, samutnya geriman masih hidupan.
Nah, niat minum buat tinggi panas mati aja sih mati langsung. Najis kada bajunya tuh. Nah, najis kada. Hah? Nah, jadi bila kita membuat gulanya pada dahulu, berarti bujur korban dia dulu. Nah, asal gulanya dulu, buat. Banyak mula banyak anunya, anak membuang itu pulang, main dia jamu-jamu pulang kalau betul buat dia langsung dia. Nah, ini bila dia menggunakan nama itu, hukumnya dijatuhi pada hukum najis. Tetapi bila mana kita berdahulu bajunya, tehnya hanya di panasnya, lalu berhenti juga berhenti. Nah, ini tadi nama istilah membuat dia tadi, membuat nama ini tadi, maka hukumnya itu adalah termasuk daripada najis. Sebabnya membuat langsung beristilahkan, nah membuat tadi. Nah, ini. Jadi kita perlu kita pahami ini tadi, jangan ibaratnya yang kita sebelah dia bila meminum najis berarti hukumnya alamiah terbaik berarti kada bagus. Dan ingatlah sesuatu yang ada baik ini dapat berefek dengan apa kualitas ibadah kita. Tambahkan yang ada baik berefek dengan kualitas ibadah kita. Nang tadi rajin, kena jadinya populer. Nang tadi rajin baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Nang tadi ketujuh menjadi salim, boleh menjadi salim. Nah, efeknya nih. Jadi hati-hati benar. Jadi bila kita kemudian kenapa jarak kita? Mendahulu rajin benar. Berapa tahun ini kita populer benar aja. Nah, kayak bulan rajin ini tahun tadi aku kan ada kata-kata itu besar langsung. Bisa sampai 1,5 bulan puasa. Ada yang begini kayak kali lalu, kayak kali kita pengalaman. Nah, tidak. Nah, badannya dia khawatirkan adalah ada sesuatu yang pada baik yang kita makan sehingga yang itu menghalangi daripada hati kita tergerak untuk berbuat yang baik tadi. Nah, itu sama ya kita anak mengontrol itu. Jadi kita bilang kuliah dan ibadah macam beda. Artinya apa? Diajabi kita bertaubat beristighfar. Itu apa? Makanya di bulan Rajab ini dibanyaki beristighfar, banyaki berdoa. Ya Allah, dibanyaki Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna fi Ramadan. Minta supaya diberkati di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur ke bulan Ramadan. Anak berdoa, ya Allah berdoa panjang berberkah. Nah, yang tadi. Jadi bila kita melaksanakan demikian, maka kita kontrol dengan apa yang kita makan. Sebab yang ini tadi mempengaruhi dengan segala amalan yang kita perbuat. Bisa jadi Allah pada ridha, bila pada ridha maka tertolaklah. Ini kita khawatirkan. Mungkin ini jangan dapat disampaikan, kemudian ada beda manfaat yang kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.